Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Cicilinda, MPM 200826008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan blog resipi tentang abses paru. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama apa itu abses paru. Abses paru itu yaitu adalah suatu proses infeksi paru supuratif yang menimbulkan destruksi parenkim dan pembentukan satu atau lebih kaviti yang mengandung pus sehingga membentuk gambaran radiologi air fluid level. Untuk etiologinya itu ada primer dan sekunder. Kalau primer dia itu karena Prevotella melanogaster. Kemudian ada juga karena Fusobacterium nucleatum, Streptococcus. Kemudian kalau yang sekunder yaitu karena Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza. Kemudian untuk faktor resiko dari abses paru ini yaitu ada karena faktor resiko utama. Kalau faktor resiko utamanya itu karena aspirasi sekret orofaring, karena defek esofagus, karena intubasi. Sedangkan berdasarkan faktor risiko terjadinya abses paru, yaitu karena aspirasi, penyakit gigi dan gusi, obstruksi jalan napas, bronkiektasis, limfa paru, fibrosis kistik, sindrom disfungsi silia, kemudian ada gangguan imuniti, pneumonia emboli, dan lain-lain. Kemudian untuk prognosis dari abses paru ini abses paru yang paling sering terjadi akibat aspirasi kuman dari saluran napas bagian atas, sehingga teraspirasi ke dalam paru kanan. Kemudian abses karena aspirasi dimulai dari suatu infeksi lokal bronkus sehingga terjadinya bronkiolus. Kemudian pembuluh darah lokal sehingga trombosis, nekrosis ditambah dengan likuifaksi jaringan granulasi, sehingga nekrosis yang mengakibatkan kaviti atau air fluid level. Kemudian untuk menegakkan diagnosa abses paru ini, nanti akan muncul gejala demam, sesak napas, malais, anoreksia, batuk darah, nyeri dada, dan sianosis. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, dia itu dijumpai kelainan apabila terdapat pneumonia, atelektasis, dan juga efusi pleura. Kemudian nanti dijumpai bunyi napasnya itu tambahan amforik pada kavitas yang udah besar. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dari ini bisa dilakukan gambaran radiologi. Dia ini nanti terdapat kaviti berbentuk opal dan bulan dengan dinding tebal dan gambaran air fluid level di dalam kaviti tersebut. Pada gambar ini air fluid levelnya. Ini air fluid levelnya. Tuh. Kemudian bisa dilakukan mikrobiologi seperti pewarnaan geram sputum, biakan kuman aerob, anaerob. Kemudian untuk diagnosa banding dari abses paru ini, dia itu bisa karsinoma bronkus dengan kaviti, bisa tuberkulosis paru dan infeksi paru, bisa bula paru yang terinfeksi dengan suatu batas permukaan cair, bisa karena kista paru yang terinfeksi, emfisema terlokalisir, hematoma paru, sekuester paru. Kemudian untuk tata laksana dari abses paru ini, dia itu menggunakan terapi antibiotik, umumnya memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk pencegahan kekambuhan, biasanya memerlukan waktu 1-3 bulan. Kemudian, ini obat-obatnya, yaitu berdasarkan etiologinya, berdasarkan penyebabnya, ini obat-obatnya. Kemudian, ada tata laksana non-farmakologi, dia itu bisa dilakukan drainase. Postural perlu dilakukan pada
penderita abses paru. Harus dilakukan dengan hati-hati. Tindakan drainasi ini sangat penting dalam penyembuhan abses. Kemudian bisa juga dilakukan bronkoskopi, dapat membantu drainase dan pengambilan benda asing, serta diagnosis tumor. Perlu diingatkan bahwa bronkoskopi ini mengandung risiko pecahnya abses paru sehingga dapat tumbuh ke bronkus dan menyebabkan asfiksia. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi abses paru ini kan sering terjadi pada empiema atau tanpa fistel bronchopleura. Pecahnya abses ini mengakibatkan tumpahnya pus ke dalam saluran napas yang mengakibatkan penyebaran infeksi lebih luas dan bahkan dapat berakibat asfiksia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini untuk referensinya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.